Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Sipil TV. Bersama saya Ahmad Rafiud Darajat. Kita akan bahas informasi mengenai dunia arsitektur, sipil, dan bisnis. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan sehingga kita senantiasa dapat menebarkan kebaikan. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi drainase. Materi drainase pada part pertama ini kita akan belajar mengenai pendahuluan drainase, intro drainase, latar belakang drainase, pentingnya drainase, konsep dan peran pemerintah dalam drainase, komponen drainase, jenis drainase, pola drainase, dan awalan banjir. Sehingga pada part pertama ini akan dapat kita jadikan dasar untuk belajar pada part kedua nanti, yaitu apa itu banjir, bagaimana pengelolaan banjir, dan bagaimana penanganan banjir. Yang pertama kita masuk pada pendahuluan, yaitu Water Engineering Global Map. Apa yang akan kita pelajari dan harus kita kuasai pada sipil basah. Level basic, rekan-rekan dan adik-adik semua harus belajar mengenai mekanikal fluida, hidrologi, dan hidrolika. Mechanical fluida itu mempelajari zat fluida berupa gas, air, maupun plasma. Kemudian hidrologi mempelajari gerak dan distribusi air di bumi. Kemudian hidrolika itu mempelajari sifat mekanis dari fluida. Kemudian level engineering, yaitu yang pertama adalah drainase, yang kedua irigasi, ketiga PSDA, yang keempat itu bendung-bendungan, dan lain-lain. Drainase pada part kali ini sama, yaitu mempelajari teknis penggunaan surplus air. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian irigasi, pada video yang lain kita akan belajar mengenai pelajari teknis pengolahan air untuk tanaman. Kemudian PSDA, pengelolaan sumber daya air, itu mempelajari teknis tata kelola air di bumi. Yang keempat yaitu bendungan, check dam, waduk, dan sebagainya, itu mempelajari aplikatif bangunan air untuk menampung air atau pengendalian air. Setelah kita belajar pada level basic dan level engineering, kita menginjak pada level berikutnya, yaitu level applied. Pada level applied ini kita akan belajar mengenai mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini mempelajari dan mengantisipasi bencana baik karena alam maupun karena kegagalan konstruksi. Bencana karena alam contohnya yaitu erupsi gunung meletus, banjir lahar dingin, gempa bumi, longsor, maupun tsunami. Pada level applied yaitu pada mitigasi bencana ini kita akan belajar beberapa disiplin ilmu yang lain, yaitu pada disiplin ilmu tentang struktur, geotek, hidro, maupun teknik lingkungan. Selanjutnya yaitu pengenalan drainase. Untuk mengawali perkuliahan drainase ini, saya ingin membuat pengantar awal, yaitu dasar filosofi religius. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan kita. Air merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita setelah udara. Tanpa ada air dan udara, kita tidak dapat hidup. Baik, dasar filosofi religiusnya yaitu Surah Az-Zumar ayat 21. Disebutkan bahwa di sana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anallaha anzala minas samai ma'an fasalqahu yanbi'a fil ardi summa yukhriju bihi zaram muhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarrahu musahran summa yaj'alahu khutaman inna fi dzalika lazikra li ulil albab. Yang artinya adalah, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air, tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering, lalu kami melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Surah Az-Zumar ayat 21. Dalam surah Az-Zumar ayat 21 ini dijelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit berupa air salju maupun air hujan
yang dapat digunakan menjadi sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya menjadi tumbuhan-tumbuhan yang dapat menjadi pendukung kehidupan kita. Kemudian ketika air berkurang akan menjadi kering, lalu kehidupan akan terganggu. Maka di sini dijelaskan bahwa ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka kita di sini sebagai orang-orang yang mukmin dan berakal, mari kita manfaatkan dan pergunakan air dan manfaatkan air itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian masuk ke pengertian. Yang pertama, drainase. Dari kata drain, yaitu mengeringkan, dan mengalirkan air, yaitu terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah surplus air, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Yang kedua, drainase, yaitu pengolahan drainase yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan. Yang ketiga, drainase itu mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan, sosial budaya yang ada di kawasan kota. Jadi perencanaan drainase di suatu kota dan kota lain tentu akan mengalami perbedaan. Ini karena dipengaruhi karena adanya sosial budaya maupun lingkungan yang ada di sana. Selanjutnya, kata buku. Pengenalan drainase. Menurut Suripin tahun 2004, drainase itu adalah suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga fungsi kawasan tersebut tidak terganggu. Selanjutnya adalah ilmu pendukung. Ilmu pendukung dalam kuliah atau materi drainase ini yaitu meteorologi, yaitu ilmu cuaca tentang perubahan di atmosfer. Kemudian klimatologi, iklim, temperatur, udara, dan kelembaban hujan, serta penguapan. Sehingga terdapat badan tentang meteorologi dan klimatologi yaitu BMKG. Sehingga tidak jarang beberapa lulusan teknik sipil kita ada yang masuk bekerja di BMKG. Kemudian soil science yaitu keadaan tanah dan gerakan air, runoff maupun base flow. Kemudian ilmu pendukung selanjutnya yaitu mekanika fluida, mempelajari sifat dan gerakan air. Kemudian statistik yaitu mempelajari analisis data. Mengapa statistik? Dikarenakan banyaknya data hujan maupun data debit yang harus kita olah menjadi data yang pasti. Selanjutnya pendahuluan. Seperti yang kita lihat bersama pada gambar ini merupakan potret kehidupan sungai di Indonesia. Terlihat sungai di gambar ini terlihat sangat keruh, coklat seperti kopi ya. Di sini di bantaran sungainya pun juga terdapat beberapa pemukiman yang cukup kumuh. Saya akan mengawali dengan memaparkan beberapa isu yang melatar belakangi kuliah kita. Seperti yang kita ketahui bersama, isu lingkungan saat ini menjadi perhatian kita semua. Masyarakat telah merasakan dampak dari perubahan lingkungan di sekitar kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya kita sangat mudah dapat menilai dan merasakan perubahan kualitas air sungai kita saat ini, seperti ini. Ini disebabkan karena beberapa faktor, mulai dari pembuangan sampah, kemudian pembuangan air ke sungai, seperti itu. Sehingga ketika diambil sampel airnya, kita dapat terlihat bahwa wajah sungai-sungai kita ini memperlihatkan adanya masalah dengan pengolahan lingkungan kita. Grafik hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua sungai-sungai di kota besar di Indonesia telah tercemar lebih dari 50 titik dari sampel pengambilan, menyatakan bahwa sungai Indonesia itu berstatus tercemar berat. Salah satu sumber penyebab tercemarnya sungai itu adalah faktor limbah domestik. Grafik ini juga menunjukkan beberapa sungai di tempat kita sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil riset lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, ada 5 sungai yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Musi, Sungai Berantas, dan Citarum itu sudah tercemar dengan presentasi rata-rata 50% bersumber dari limbah domestik. Kemudian kita masuk ke drainase perkotaan. Drainase perkotaan yang akan kita bahas yaitu drainase di pemukiman, kemudian drainase di industri perdagangan,
drainase di kampus atau sekolah, drainase di rumah sakit, drainase lapangan olahraga, drainase lapangan parkir, drainase instalasi militer listrik telekomunikasi, kemudian drainase pelabuhan, baik pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Kemudian variabel kriteria desain drainase perkotaan. Yang pertama, keterkaitan tata guna lahan. Peruntukan lahan, tiap tata guna lahan harus disesuaikan. Jadi, setiap perencanaan pasti harus memperhatikan tata guna lahan. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan master plan drainase kota. Ketika kita diminta untuk merencanakan drainase, maka kita harus pertama merujuk ke keterkaitan tata guna lahan atau IKTR. Kemudian yang kedua adalah master plan drainase kota. Disesuaikan dengan rencana jangka panjang dan potensi dampak yang akan terjadi. Jadi misalkan suatu kota yang masih dalam proses berkembang, kita harus memikirkannya dengan master plan ke depan bagaimana kota itu akan berkembang. Jadi kita akan membuat dimensinya sekalian sesuai dengan master plan ke depan. Kemudian yang ketiga yaitu keterkaitan sosial dan budaya, yaitu keadaan sosial dan budaya masyarakat sekitar harus disesuaikan untuk keseimbangan alam. Selanjutnya ini potret drainase kita, yaitu kapasitas saluran yang kurang. Jadi kapasitas saluran ini juga merupakan faktor yang menyebabkan kita adanya peluapan banjir. Yang kedua, genangan akibat tidak adanya saluran drainase. Ini tidak ada saluran drainase, maka air akan masuk ke badan jalan. Kemudian adanya sedimentasi, karena saluran juga terdekomposisi oleh sedimentasi sehingga kapasitas saluran akan berkurang. Kemudian drainase kita itu potretnya adalah sampah di saluran dan di tepi saluran. Bisa kita lihat bersama bahwa sudah banyak disediakan tempat sampah, namun kenyataannya di masyarakat kita tetap buang sampah itu di saluran. Maka kita harus bersama-sama menyadarkan masyarakat sekitar bagaimana kita mencintai sungai kita supaya kita dapat hidup dengan layak. Selanjutnya potret banjir akibat hujan atau rob. Jadi beberapa daerah di Indonesia juga terdapat bencana, yaitu bencana hujan rob. Ini seperti di daerah Pantura, Pantai Utara, Pekalongan, seperti itu sering tiap tahunnya mengalami banjir rob. Banjir rob ketika datang ya mungkin masih seperti ini airnya, tapi ketika sudah mengering kondisinya cukup memprihatinkan, menjadi kotor dan kumuh seperti ini. Kemudian genangan di permukaan jalan. Nah, ini merupakan gambar potret permukaan jalan yang tergenang di daerah UGM atau di Yogyakarta. Di daerah UGM itu semua penutup jalannya ditutup dengan paving. Paving notabene merupakan penutupan lahan yang lebih baik daripada aspal ataupun beton. Karena dengan paving masih dimungkinkan air itu meresap ke dalam tanah. Namun kenyataannya dengan posisi penutup lahan dengan paving pun juga masih dimungkinkan adanya genangan. Seperti ini. Selanjutnya peta rawan banjir genangan. Di daerah Jawa Tengah khususnya kita dapat lihat bersama hampir seluruh kota di Jawa Tengah itu mempunyai potensi adanya genangan. Nah, kita bisa lihat bersama di sini di daerah ini yang terbesar mempunyai potensi adanya genangan yaitu ada di Kabupaten Cilacap dengan potensi genangannya yaitu 33.000 hektar. Kemudian yang kedua adalah Kabupaten Kudus dengan 22.000 hektar. Kemudian di kota-kota lain seperti pada gambar ini. Kota yang relatif aman terhadap genangan yaitu Kota Magelang karena datarannya cukup tinggi, lebih rendah daripada kota-kota di sekitarnya. Kemudian latar belakang dan sejarah. Nah, baik dari Sabang sampai Merauke kita bersama-sama akan kita lihat potret yang lain fenomena di Indonesia, yaitu adanya banjir di Jakarta, kemudian pemukiman yang kumuh, kemudian pengelolaan jaringan, kemudian sedimentasi, sampah, master plan dari pemerintah, kemudian kekeringan, adanya sampah yang ada di selokan, kemudian
rencana drainase, kemudian konsep drainase, kemudian drainase di jalan itu seperti apa, kita harus tangani bersama-sama. Ini memang potret yang harus kita menjadi tantangan bersama ke depan supaya Indonesia ini menjadi ramah terhadap air. Kemudian infrastruktur keairan masa lalu. Baik, kita lihat bersama, ini adalah Candi Tikus di Trowulan Mojokerto. Ini, jadi Candi Tikus di Trowulan Mojokerto itu berada di kompleks Kerajaan Majapahit yang merupakan capturing atau tangkapan. Didukung posisi di lereng dan di hilir springbed Gunung Welirang dengan formasi batu permeabel. Saat ini masih muncul mata air dari arah hulu ke hilir dengan debit yang kecil. Candi ini berada di tengah kolam. Kolam candi juga dilengkapi dengan intake dan pelimpah. Terdapat teknologi hidrolik maju seperti pipa pembawa dengan diameter 50 cm, 3 macam pipa distribusi berbahan keramik bakar, fontaine, dan hiasan untuk sistem drainase berbahan batu pahat, serta kolam segaran sebagai reservoir yang luas. Ini salah satu infrastruktur keairan masa lalu yang mendasari kita saat ini dapat berkembang pengetahuannya. Kemudian infrastruktur keairan masa lalu yang lainnya yaitu kolam segaran, yaitu lanjutan yang tadi di Trowulan Mojokerto pada abad ke-13. Nah, ini fontainnya. Ini fontaine itu adalah berupa keran atau keluaran airnya. Kemudian ini pipa distribusinya berupa keramik. Nah, ini di dahulu juga sudah mulai ada pembuatan salurannya seperti gambar ini. Kemudian ini cucurannya di kolam segaran. Nah, ini kolam segarannya. Ini digunakan untuk capturing atau tangkapan air. Selanjutnya infrastruktur keairan di masa lalu yang lain yaitu Taman Sari era Hamengkubuwono pertama. Ini yang ada atau rekan-rekan semua sudah pernah ke sana. Taman Sari Keraton Yogyakarta ini dibangun pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1758 sampai 1765. Sumber airnya ini berasal dari sebuah bendung lele di Kali Winongo. Taman ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah tanah. Kemudian infrastruktur keairan masa lalu yang lain yaitu Selokan Mataram. Ketika kita main ke Yogyakarta, pasti kita akan melihat adanya Selokan Mataram di Jogja. Selokan Mataram ini merupakan saluran irigasi yang dibangun pada tahun 1920. Saat itu terdapat kredo begini: Bumi Mataram bakal loh jinawi, rikolo kali progo lan kali opak wis nyawiji. Maknanya yaitu kali progo itu yang berada di bagian tepi barat DIY dan kali opak yang berada di tepi bagian timur. Jadi bagian barat itu kali progo dan bagian timur itu kali opak itu dapat terhubung. Ide ini sangat cerdas karena kali opak yang debitnya kecil tak mampu mencukupi untuk suplai daerah irigasi, maka harus mendapatkan suplasi dari kali progo. Nah, kali progo itu debitnya relatif surplus sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengaliran kepada kali opak. Jadi ada yang namanya di sini saya garis bawahi itu adalah suplesi. Jadi untuk mensuplai kali opak. Maka solusi pembangunan Selokan Mataram sangat tepat karena selain mengaliri air sawah juga dapat menambah tambungan air tanah sepanjang saluran dan dari barat sampai ke timur. Juga untuk memberikan suplesi guna menambah debit-debit sungai kecil yang dilaluinya sampai kali opak hingga pada musim kemarau pun tersedia air untuk irigasi. Begitu. Yang keempat yaitu pentingnya drainase. Mengapa pengelolaan drainase itu diperlukan? Ya, mengapa? Ini suatu kawasan dalam gambar ini ketika terjadi hujan, jika tidak ada selokan atau channel drainase maka akan muncul banjir seperti ini. Nah,
Mengapa pengelolaan drainase diperlukan? Yang pertama, jika tidak dikelola menyebabkan banjir atau rob. Yang kedua, menyebabkan kerusakan pada investasi pembangunan dan lumpuhnya kegiatan ekonomi. Yang ketiga, agar terwujudnya lingkungan pemukiman yang layak huni, sehat, dan bersih. Yang keempat, untuk peningkatan derajat kesehatan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang kelima adalah konsep drainase. Motonya yaitu yang pertama, kualitas manajemen suatu kota itu dapat dilihat dari kualitas sistem drainase yang ada. Yang kedua, sistem drainase yang baik itu dapat membebaskan kota dari genangan air. Yang ketiga, genangan air itu menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi sarang nyamuk serta sumber penyakit lainnya, sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kemudian konsep pengelolaan drainase, ini dari Cipta Karya PUPR, ini pencegahan dan penanganan. Skala persil, untuk pencegahannya itu dengan rooftop greenering, penampungan air hujan. Jadi ada konsep yaitu memanen air hujan. Nanti akan kita sampaikan pada part-part berikutnya bagaimana memanen air hujan. Kemudian adanya sumur resapan air hujan, pencegahannya. Kemudian membuat saluran porus. Kemudian membuat grass block, jadi paving dengan adanya tanaman. Kemudian biopori dan saluran drainase. Ini pencegahannya pada skala persil. Kemudian penanganannya jika terjadi yaitu membuat dengan tanggul persil darurat. Kemudian ini skala lingkungan. Pencegahannya yaitu membuat sub reservoir air hujan, kemudian membuat saluran lingkungan, membuat pompa dan pintu air pada kolam retensi mini, kemudian membuat drainmas. Penanganannya jika terjadi banjir yaitu dengan tanggul darurat, pompa mobile, pompa yang dapat berpindah-pindah, kemudian ada pompa tetap. Ini yang dimaksud adalah drainase lingkungan. Drainase lingkungan itu adalah gabungan penanganan drainase pada skala persil dan skala lingkungan, sehingga disebut menjadi drainase lingkungan. Kemudian pada skala kawasan. Skala kawasan di skala kabupaten misalnya itu dibuat kolam retensi pencegahannya. Kemudian dibuat saluran utama, dibuat parit tampungan, dibuat wetland, penanganan air, kemudian dibuat kolam detensi terpadu. Penanganannya ketika terjadi banjir di skala kawasan dapat dibuat dengan tanggul darurat, pompa mobile, dan pompa tetap. Kemudian ini badan air di sungai, di laut, dan di situ atau danau. Jadi buangan akhirnya setelah dikurangi debitnya itu sebelum masuk ke badan sungai, air itu dikurangi di skala persil, skala lingkungan, dan skala kawasan, sehingga nanti yang akan dibuang ke sungai itu atau di badan air itu jumlahnya sudah mengecil. Potret saat ini memang air itu dibuang secepatnya ke badan air. Itu konsep yang salah. Konsep yang benar yaitu pembuangan ke badan air itu jumlahnya sudah terkurangi di skala persil, skala lingkungan, dan skala kawasan, sehingga ketika air dibuang ke outlet terakhir yaitu di badan air, di sungai, laut maupun ke danau itu jumlahnya sudah sedikit. Jadi di bagian hulu kawasannya itu menjadi subur. Kemudian sistem pengelolaan sumber daya air perkotaan terpadu. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Ini sebagai contoh adalah sungai yang mengalir dari atas ke bawah. Kemudian ada raw water, pengambilan air, dibuat tampungan. Kemudian ada sumur juga diolah untuk kehidupan kita seperti PDAM di sini, kemudian didistribusikan ke masyarakat, digunakan, kemudian menjadi limbah, kemudian termasuk ada tambahan dari hujan harus dikelola, dikoleksi, kemudian baru dikombin, baru dikeluarkan ke badan air. Ada juga yang ditampung, kemudian diolah ke lahan, baru dibuang ke badan air. Jadi harus ada penanganan di suatu kawasan di daerah daratan di sini untuk dikelola airnya sebelum dibuang ke badan air. Air hujan sebagai sumber utama beban drainase sekaligus sebagai sumber utama
air tawar atau air baku. Kemudian perlu perencanaan yang komprehensif dan terpadu sehingga fungsi drainase dan pengendalian banjir berjalan efektif dan persediaan air baku terjamin sepanjang masa. Jadi saya ulangi lagi, di sini pengambilan air untuk pengolahan kehidupan kita ditambah adanya air hujan harus digunakan dengan baik, harus dikelola dengan baik, kemudian diserasapkan sebanyak-banyaknya ke tanah, baru sisa overflow-nya dibuang ke badan air lagi. Kemudian keterkaitan antar komponen sistem sanitasi. Ini saya ambilkan dari Ditjen Cipta Karya PU. Keterkaitan antar komponen sistem sanitasi, ini air bersih terhadap drainase, yaitu perbaikan sistem drainase akan memperlancar sistem dan menghilangkan genangan sehingga mengurangi resapan dan pengisian air tanah dengan air tercemar. Pada air limbah hubungannya dengan drainase, yaitu penggelontoran saluran yang menerima gabungan air limbah dan air hujan akan mengurangi tingkat cemaran pada saluran gabungan, khususnya pada musim kemarau. Kemudian pada aspek persampahan pada drainase, ini persampahan dan drainase, itu apabila saluran drainase tertutup, saluran tidak akan menjadi lokasi pembuangan sampah. Saluran terbuka harus diperhitungkan agar mampu menghanyutkan sampah. Jadi memang suka tidak suka sampah itu pasti ada dari sedimentasi, tapi setidaknya kita dapat menguranginya dengan tidak membuang sampah di sungai. Kemudian pada drainase, pada air bersih, apabila drainase merupakan sistem gabungan, maka peningkatan kebutuhan air bersih akan menambah beban sistem drainase. Kemudian pada air limbah, pada hubungannya dengan air bersih, makin banyaknya konsumsi air bersih, maka makin banyak air limbah. Masalah akan timbul apabila pertama, kepadatan penduduknya tinggi, kedua resapan airnya kecil, yang ketiga daerahnya datar. Kemudian persampahannya air bersih tidak ada. Kemudian drainase pada air limbah, pembuangan limbah pada sistem drainase campuran akan meningkatkan polusi pada sistem drainase. Pada air bersih, pada hubungannya dengan air limbah, yaitu pengumpulan dan pengolahan air limbah melindungi air permukaan dan air tanah dari pencemaran. Sebaliknya, pembuangan air limbah tanpa pengelolaan akan menimbulkan pencemaran. Hubungannya dengan persampahan dalam air limbah, yaitu air limbah mempertinggi kelembapan sampah. Drainase hubungannya dengan persampahan, yaitu pembuangan sampah ke sistem drainase dapat menyumbat saluran, saringan pompa, dan mempercepat penurunan kapasitas saluran, sehingga menyebabkan genangan dan banjir, menyulitkan operasi pintu, dan meningkatkan polusi air. Pada air bersih hubungannya dengan persampahan, sanitary landfill harus ditempatkan sedemikian rupa agar tidak terjadi peresapan yang akan mengotori sumber air. Air limbah hubungannya dengan persampahan, manajemen sampah yang kurang baik dapat menyumbat saluran limbah dan menyebabkan gangguan kesehatan lingkungan. Selanjutnya yaitu komponen sistem drainase dan bagian drainase hubungannya dengan sistem. Yang pertama, komponen sistem drainase itu yaitu saluran penerima atau inceptor drain. Yang kedua itu saluran pengumpul atau collector drain. Yang ketiga itu adalah saluran pembawa atau conveyor drain. Yang keempat ada saluran induk atau main drain. Yang terakhir adalah badan air. Sudah dijelaskan di sebelumnya yaitu reservoir water. Bagian drainase itu di sepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya seperti gorong-gorong, sipon, aqueduct atau jembatan air, pelimpah pintu air, bangunan terjun, kolam retensi, dan stasiun pompa. Pada sistem yang lengkap, sebelum masuk ke badan air penerima, air itu diolah dahulu di instalasi pengolah air limbah atau IPAL, khususnya untuk sistem yang tercampur, sehingga yang dibuang ke badan air itu jenis atau kualitasnya sudah baik. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kewenangan provinsi dalam pengolahan drainase. Nah, drainase kewenangannya pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota sudah saya sampaikan di sini, yaitu pemerintah pusat drainase, yaitu penetapan pengembangan sistem drainase secara nasional. Kewenangan pemerintah pusat yang kedua yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas daerah provinsi dan sistem drainase untuk kepentingan strategis nasional. Kewenangan provinsi dalam bidang drainase yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung di sungai lintas daerah kabupaten atau kota. Jadi selanjutnya yaitu daerah atau kabupaten kota.
di kewenangan di drainasenya, yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah atau kabupaten kota. Jadi pada utamanya yaitu saya sampaikan di sini, kewenangan drainase itu berdasarkan DAS atau daerah aliran sungai. Sungai yang melampaui suatu kota saja itu merupakan pengelolaan suatu kota itu sendiri. Kalau sungainya itu melampaui 2 kabupaten kota, maka kewenangan itu merupakan kewenangannya provinsi karena melampaui 2 provinsi. Melampaui 1 provinsi, maaf. Saya ulangi lagi, jika satu kota itu dilalui 1 sungai dan tidak melalui ke sungai di kabupaten lain, maka itu merupakan kewenangan 1 kota. Jika sungai itu melampaui 2 kabupaten dalam 1 provinsi, maka itu merupakan kewenangannya provinsi. Jika sungai itu melampaui dalam beberapa provinsi, seperti sungai di Jawa itu banyak yang melampaui beberapa provinsi, itu menjadi kewenangannya pusat. Yang selanjutnya yaitu pembagian kewenangan penanganan drainase. Ini di Ditjen Cipta Karya dan Pemda. Kondisi pertama, outlet ke drainase sekunder. Contohnya suatu pemukiman terjadi genangan, kemudian diolah dengan ekodrain di kawasan ini, baru disalurkan oleh drainase tersier. Jadi genangan itu dilimpahkan ke drainase tersier, kemudian ekodrain itu saya sampai di sini berupa sumber resapan, kolam retensi, rainwater harvesting atau pemanenan air hujan, reservoir dan sebagainya. Itu adalah ekodrain. Drainase tersier ini setelah dari luapan yang sudah maksimal ini akan dimasukkan ke drainase tersier, kemudian dimasukkan ke drainase sekunder, kemudian dari drainase sekunder ini masuk ke drainase primer, kemudian dikurangi lagi dengan kolam retensi, baru masuk ke badan aliran, yaitu sungai, baru masuk ke laut. Ini merupakan kewenangan dari Ditjen Sumber Daya Air dan Pemda. Kemudian kondisi kedua, outlet langsung menuju ke laut. Ada daerah di daerah pesisir yang selatan atau dekat dengan laut itu, penanganannya dengan langsung dari drainase tersier langsung ke laut. Ini yang dekat di pesisir laut. Bisa seperti ini. Kemudian tantangan dan masalah pengelolaan drainase. Arahan dari Bapak Menteri PUPR, solusi permasalahannya dengan aspek teknis, dengan perhitungan yang matang. Nanti ke depan kita akan belajar bagaimana dimensi suatu saluran itu dapat berguna, kemudian aspek kelembagaan pengelola, aspek peraturan, aspek pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat. Jadi tantangan dan masalah pengelolaan drainase itu ada 5 solusi permasalahannya. Dengan teknis sipil lah umumnya ya. Kemudian ada aspek kelembagaan pengelola, peraturannya yang buat pemerintah, kemudian aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Tanpa ada peran serta masyarakat, tidak mungkin suatu drainase itu dapat berguna dengan jangka yang panjang. Kemudian tantangan dan permasalahan pengelolaan drainase. Tantangannya bisa dilihat bersama di sini, tantangan teknis. Ada beberapa tantangan dan permasalahan. Yang pertama di bidang teknis dulu. Teknis, masih banyaknya daerah dengan genangan. Permasalahannya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak menyebut drainase lingkungan, namun drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten kota yang merupakan drainase primer. Kemudian strateginya pengembangan dan peningkatan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase primer. Kemudian koordinasi penanganan banjir. Keterangannya bisa dijelaskan di sini, yaitu belum jelas kewenangan berada di Pusdataru atau di DPU Bima Cipka. Kemudian tantangan kedua yaitu kelembagaan pengelolaan. Tantangannya yaitu drainase primer atau drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten atau kota, sebelumnya wilayah penanganan kabupaten atau kota. Permasalahannya, untuk pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan di wilayah penanganan kabupaten atau kota terbentur masalah pengelolaan aset. Strateginya, pengembangan dan pengelolaan di lokasi prasarana itu menjadi milik provinsi. Kemudian penetapan pengelola provinsi sesuai dengan kewenangannya. Tantangan dan permasalahan ini yang pada saat ini adalah teknis dan kelembagaan pengelolaan. Yang ketiga yaitu selanjutnya merupakan pembiayaan.
Tantangan pembiayaan ini tantangannya yaitu terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Permasalahannya pendangkalan saluran drainase, penurunan kapasitas sistem drainase, kemudian drainase primer pengelolaan sebelumnya dikelola oleh kabupaten atau kota. Strateginya yaitu menyediakan dana operasi dan pemeliharaan atau OP yang memadai. Kemudian pembiayaan melalui bantuan keuangan. Kemudian peran serta masyarakat, yaitu rendahnya peran serta masyarakat. Permasalahannya kesadaran masyarakat masih sangat rendah, pembuangan sampah ke saluran. Kemudian strateginya yaitu meningkatkan pembinaan masyarakat di kawasan drainase lintas kabupaten atau kota, yaitu dengan penyuluhan kepada masyarakat atau law enforcement. Kemudian tantangan yang terakhir, yang kelima, yaitu peraturan. Tantangannya yaitu perluasan wilayah penanganan. Permasalahannya yaitu belum ada penetapan peraturannya. Strateginya dengan penetapan peraturan yang diperlukan. Jadi ada 5 tantangan dan permasalahan ini yang harus kita sikapi bersama. Selanjutnya yaitu permasalahan wilayah kota. Pada slide ini kita akan belajar menjadi seorang wali kota. Semoga di antara adik-adik dan teman-teman sekalian ada yang menjadi wali kota yang dapat menangani kotanya dengan baik. Permasalahan wilayah kota. Permasalahan utamanya yaitu pertumbuhan penduduk. Setiap tahun pertumbuhan penduduk suatu kota atau suatu negara itu pasti akan meningkat. Pertumbuhan penduduk ini akan menyebabkan kebutuhan tempat tinggal yang akan meningkat. Yang kedua, lahan untuk usaha pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pertumbuhan penduduk juga akan menyebabkan produksi sampah yang menjadi terakumulasi dan meningkat juga. Nah, dari lahan usaha dan kebutuhan tempat tinggal ini akan menyebabkan perubahan tata guna lahan. Tata guna lahan ini akan berubah karena tutupan lahan yang tadinya hijau menjadi terbuka lahannya untuk rumah tinggal maupun usaha. Dari lahan yang terbuka tadi akan menyebabkan perubahan tata guna lahan, maka erosi lahannya akan meningkat. Erosi lahan ini meningkat dikarenakan tutupan lahan terbuka, tanah menjadi terlihat, terangkat, kemudian menyebabkan sedimentasi di saluran. Setelah sedimentasi di saluran, maka akan menyebabkan penurunan kapasitas saluran. Kapasitasnya akan menurun. Nah, dari perubahan tata guna lahan ini juga akan menyebabkan limpasan permukaan meningkat. Jadi, banjir juga akan lebih besar karena yang meresap ke tanah akan menjadi sangat kecil. Kemudian debit banjir juga akan meningkat sehingga akan meluap. Salurannya akan meluap dan banjir. Jadi, setelah kapasitas salurannya menurun dan debit banjir meningkat, maka saluran meluap dan menyebabkan banjir. Inilah yang menjadi permasalahan drainase kita. Permasalahan drainase ini disebabkan oleh genangan lokal. Genangan lokal itu ada yang disebabkan oleh pasang surut, ada juga yang disebabkan oleh amblesnya tanah. Amblesnya tanah ini disebabkan adanya penurunan air tanah, kemudian eksploitasi air tanah. Jadi urutannya adalah genangan lokal ini ada yang disebabkan oleh pasang surut, ada juga yang karena amblesnya tanah. Tanah yang ambles ini disebabkan oleh penurunan air tanah. Penurunan air tanah ini kan semakin tahun akan semakin menurun karena disebabkan oleh eksploitasi air tanah. Nah, eksploitasi air tanah ini disebabkan oleh kebutuhan air bersih. Nah, kebutuhan air bersih ini kembali lagi disebabkan karena pertumbuhan penduduk. Jadi intinya adalah di pertumbuhan penduduk. Suatu kota yang dapat mengendalikan pertumbuhan penduduknya akan dapat mengendalikan masalahnya. Begitu. Kemudian contoh penanganan drainase. Ini di Semarang Urban Drainage dibuat penanganan drop. Kemudian ini normalisasi kali di Semarang, dikeruk terus sungainya sehingga sedimentasinya menjadi berkurang dan kapasitasnya tetap sama. Kemudian ini dilakukan simulasi banjir. Ada banyak software yang dapat digunakan dalam simulasi banjir ini. Dalam teknik ke depan, pelajaran kita akan belajar mengenai simulasi banjir. Nanti kita akan belajar tentang hidrograf satuan. Kemudian kita akan belajar software. Softwarenya itu ada HackRAS, ada HackHMS, kemudian ada AutoCAD Civil 3D. Kemudian kita juga akan belajar tentang Revit. Semoga kita dapat diberikan umur yang panjang sehingga dapat memberikan materi-materi ini.
Masuk selanjutnya yaitu tentang contoh penanganan drainase. Ini dibuat drainase primer di Kabupaten Purworejo. Kemudian ini contoh drainase tersier di Pekalongan. Drainase dengan irigasi itu berbeda. Jika irigasi itu mengambil dari bendung dan dialirkan ke saluran primer, saluran sekunder, tersier, dan baru ke sawah. Kalau drainase itu dialirkan dibalik dari tersier ke sekunder, ke primer, baru ke badan air atau sungai. Jadi berbeda. Kemudian kita masuk ke jenis drainase. Jenis drainase berdasarkan letak bangunan. Jenis drainase berdasarkan letak bangunan. Drainase permukaan tanah atau surface drainage. Jadi kalau jenis drainase berdasarkan letaknya ada di surface drainage dan subsurface drainage. Surface drainage berarti saluran itu berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Kemudian drainase bawah permukaan tanah atau subsurface drainage yaitu saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah berupa pipa-pipa dikarenakan alasan tertentu. Nah, ini contohnya. Ini drainase permukaan dan ini drainase bawah permukaan dengan pipa-pipa. Kemudian drainase itu dibedakan surface drainage dan subsurface drainage. Apa yang membedakan? Ini dia. Surface drainage dan subsurface drainage. Perbedaannya bisa dilihat bersama, yang bagian kiri itu surface drainage dan bagian kanan adalah subsurface drainage. Perbedaannya, yang di permukaan itu biaya awalnya kecil, kemudian kalau yang di subsurface biaya awalnya besar. Kemudian yang surface drainage yang di permukaan itu memerlukan lahan khusus, kalau yang subsurface tidak memerlukan lahan khusus. Kemudian surface drainage itu kapasitas drainasenya besar, kalau yang ini kapasitasnya terbatas. Kemudian yang di permukaan itu berpotensi ditumbuhin tumbuhan liar, kalau yang di bawah permukaan itu tahan. Kemudian yang surface drainage itu tahan terhadap erosi, dapat terjadi erosi, tapi kalau yang di bawah permukaan dapat tahan terhadap erosi. Kemudian kalau yang surface drainage itu inspeksi mudah dilakukan, kalau yang subsurface itu inspeksi sulit dilakukan. Yang di permukaan mudah perawatannya, yang di bawah permukaan sulit perawatannya. Kemudian kalau surface drainage itu memerlukan jembatan, kalau yang ini tidak memerlukan jembatan. Surface drainage itu biaya pemeliharaannya tinggi dan kontinu, tapi kalau subsurface drainage biaya pemeliharaannya murah dan jarang. Kemudian jenis drainase itu dibedakan berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsi ada single purpose, yaitu saluran drainase yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan, misalkan air hujan saja, atau jenis air buangan yang lain seperti limbah domestik, air limbah, atau industri. Ada juga berdasarkan fungsinya yaitu multipurpose drainage, yaitu saluran drainase yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian. Kemudian jenis drainase berdasarkan konstruksinya. Konstruksi terbuka yaitu saluran drainase yang terbuka terhadap ruang di atasnya, cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang punya luasan yang cukup, maupun untuk drainase air hujan yang tidak membahayakan atau mengganggu lingkungan. Kemudian berdasarkan konstruksi ada konstruksi tertutup, yaitu saluran drainase yang tertutup terhadap ruang di atasnya, umumnya dipakai untuk aliran air kotor, air yang mengganggu kesehatan lingkungan, atau saluran yang terletak di tengah kota. Ini banyak di Jogja, konstruksi yang model tertutup. Kemudian masuk ke pola jaringan drainase. Pola jaringan drainase itu ada siku, paralel, grid around, kemudian alamiah, radial, dan jaring-jaring. Mari kita simak bersama-sama per partnya ini. Nah, ini pola jaringan siku, dibuat pada daerah yang mempunyai topografi yang sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai pembuang akhir yang berada di tengah kota. Nah, seperti ini mungkin analoginya. Jadi, dari saluran cabang baru dimasukkan ke saluran utama. Baru dibuang ke sungai. Kemudian ini pola jaringan paralel, yaitu saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang sekunder yang cukup banyak dan pendek-pendek. Apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan menyesuaikan. Nah, menjadi seperti ini analoginya.
Kemudian pola jaringan grid error, yaitu untuk daerah di mana sungai terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dahulu pada saluran pengumpul. Jadi tergantung bentuk saluran sungainya itu di mana. Analoginya seperti ini. Di saluran utamanya ini, kemudian ini saluran cabangnya dikumpulkan dulu di saluran pengumpul, baru dibuang ke saluran utama. Selanjutnya pola jaringan alamiah. Sama seperti pola siku, hanya saja beban sungai pada pola alamiah ini lebih besar. Nah, seperti ini analoginya. Sama dibuang di sini, cuma di sini yang ditekankan adalah beban sungai pada pola alamiah ini lebih besar. Kemudian pola jaringan radial, yaitu pada daerah berbukit. Jadi misalkan di sini bukit dengan ujung di sini yang paling tinggi, sehingga pola saluran akan memancar ke segala arah. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan dibuat drainase yang akan membuat ini melindungi kawasan di bawahnya. Kemudian pola jaringan jaring-jaring, yaitu mempunyai saluran-saluran pembuang yang mengikuti arah jalan raya dan cocok untuk daerah dengan topografi datar. Analoginya seperti ini. Jadi ini saluran sekunder, ini saluran cabangnya mungkin seperti itu ya. Ini dibuang ke terdekat, baru yang di sini akan mengalirkan ke saluran primernya. Analoginya seperti ini. Selanjutnya kita akan simak bersama cara Belanda dalam mengatasi banjir. Mari kita saksikan bersama-sama. Masih seputar banjir, meski terletak di bawah permukaan laut, Belanda punya cara jitu mengatasi banjir. Salah satunya dengan tanggul yang dilengkapi kincir angin. Berikut liputannya. Belanda merupakan negara yang rentan dilanda banjir. Maklum, negara asal bunga tulip ini 20% wilayahnya berada di bawah permukaan air laut. Namun Belanda punya cara jitu untuk melindungi warganya dari ancaman banjir. Cara pertama yang ditempuh Belanda untuk menghalau banjir adalah dengan membangun penghalang badai timur Scheldt. Palang air ini merupakan bangunan terbesar yang didirikan dalam program Delta Works, program yang didesain untuk antisipasi banjir. Palang air ini berdiri sepanjang 9 km di antara Pulau Schouwen-Duiveland dan Noord-Beveland. Selain palang air, Belanda juga membangun banyak tanggul. Tanggul-tanggul ini berguna untuk menahan air laut yang dapat meluap sewaktu-waktu. Sistem pengawasan tanggul ini pun telah menggunakan sensor komputer yang canggih sehingga dapat mendeteksi luapan air sejak dini. Tanggul air di Belanda dibantu kincir angin. Nah, banyaknya kincir angin membuat Belanda dijuluki negara kincir angin. Belanda juga mengembangkan bangunan-bangunan yang didesain terapung di atas air. Mulai dari jalan tol terapung yang membentang sepanjang 32 km di atas laut utara Belanda, rumah hingga stadion terapung. Dengan cara-cara ini, Belanda bisa membuktikan kepada dunia bahwa banjir tidak mampu menghalangi mereka untuk menjadi negara maju. Selanjutnya kita akan simak bersama-sama bagaimana penanganan rob di negara lain. Mari kita simak bersama-sama. Belanda adalah sebuah negara berdataran rendah karena sekitar 60% wilayahnya terletak di bawah permukaan laut. Karena kondisi tersebut, Belanda sering mengalami banjir air laut atau banjir rob. Banjir rob terparah yang pernah dialami Belanda terjadi pada tahun 1953. Tercatat 1.835 orang warga Belanda tewas dan sebagian besar rumah mengalami kerusakan akibat banjir dahsyat tersebut. Selain menimbulkan korban jiwa, gelombang ganas ini juga memporak-porandakan kapal dan bangunan yang ada di sepanjang pantai Eropa Utara. Kerugian material dari bencana ini ditaksir hingga ratusan juta euro. Menyadari hal itu, Belanda melakukan studi efektif mengenai penguatan pertahanan pesisir laut Eropa. Dan terciptalah megaproyek Delta Works
yakni sistem bendungan dan pertahanan untuk menahan gelombang laut dan banjir. Pada tahun 1976 dibuatlah tanggul Outer Shield sepanjang 9 km yang melewati 2 pulau reklamasi. Proyek tersebut menelan biaya sebesar 2,5 miliar euro. Memiliki konstruksi yang kokoh, tanggul ini mampu menahan hantaman badai ombak. Selain untuk menahan terjangan ombak, tanggul ini juga bisa berfungsi sebagai jalan penghubung pulau yang dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga angin. Dengan anggaran biaya perawatan sebesar 17 juta euro per tahun, tanggul ini masih berdiri kokoh hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan dan informasi yang disampaikan. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi pada part berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.